Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nila Antikita Pratiwi Salsabila dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 30524018. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang akan datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan suatu bangsa sangat penting agar dapat mempertahankan persatuan bangsa dan melawan segala ancaman, serta dapat menjaga kesejahteraan bangsa. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional yang disingkat TANNAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Istilah ketahanan nasional sebenarnya memiliki pengertian dan cakupan yang cukup luas. Dari awal konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhas RI, sampai sekarang masih terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional. Selain itu, pengertian ketahanan nasional juga dibagi menjadi dua, yaitu ada ketahanan nasional secara etimologi dan ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, kita bahas secara etimologi terlebih dahulu. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman dan guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dan pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara tiga etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara terminologi. Secara terminologi, pengertian ketahanan nasional dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu wajah ketahanan nasional Indonesia, dan yang kedua yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis, dan lalu yang terakhir yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Sekarang, mari kita bahas tentang wajah ketahanan nasional Indonesia. Nah, menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang terakhir ketahanan nasional sebagai strategi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa wajah ketahanan nasional memiliki tiga arti, yaitu yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang terakhir yaitu ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Selanjutnya, kita akan membahas ketahanan nasional sebagai konsepsi terlebih dahulu. Ketahanan nasional sebagai konsepsi yaitu berlandaskan pada ajaran Astagatra atau dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi yaitu sebagai ilustrasi, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai strategi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive dalam menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Ketiga wajah ketahanan ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Selanjutnya, kita akan membahas dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ketahanan nasional berdimensi. Ketahanan nasional berdimensi dapat digambarkan setelah gambar yang ada di atas. Lalu, untuk selanjutnya adalah konsep ketahanan nasional berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan seperti pada gambar di atas. Dan sekarang
Yang terakhir, kita akan membahas yaitu tentang bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas alasan diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Negara Yugoslavia merupakan ketahanan republik terbesar semenanjung Balkan yang merdeka pada tahun 1945. Akan tetapi, pada tahun 1990-an, negara ini mulai timbul perpecahan dan perang saudara. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamasikan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari tahun 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk untuk menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Jika kalian bertanya, apa yang menyebabkan kehancuran negara tersebut? Jawabannya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Ketahanan nasional dan bela negara sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan integritas suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya kedua konsep tersebut. Yang pertama yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ketahanan nasional diperlukan agar negara mampu menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar yang berpotensi merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dengan memiliki sistem ketahanan yang kuat, negara dapat mengatasi berbagai macam ancaman seperti invasi, terorisme, atau separatisme. Yang kedua yaitu mempertahankan identitas dan nilai-nilai bangsa. Bela negara dan ketahanan nasional juga bertujuan untuk melindungi identitas nasional, budaya, serta nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa. Dengan ini, negara bisa tetap berdiri tegak di tengah arus globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai tersebut. Lalu yang ketiga, menghadapi tantangan dan ancaman multidimensi. Ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga meliputi ancaman non-militer seperti ekonomi, ideologi, sosial, serta ancaman cyber. Seperti sekarang ini sedang ramai-ramainya yaitu ancaman cyber ya. Ketahanan nasional memastikan negara siap menghadapi ancaman-ancaman tersebut melalui kebijakan dan strategi yang komprehensif. Yang keempat, yaitu menciptakan stabilitas sosial dan keamanan. Ketahanan nasional berfungsi sebagai fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri. Apabila stabilitas ini terganggu, maka konflik sosial, ketidakstabilan politik, atau kerusuhan dapat timbul, mengancam keselamatan negara dan juga masyarakat tentunya. Yang kelima, yaitu memperkuat partisipasi warga negara. Bela negara menekankan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga dan membela negara. Tidak hanya pemerintah, tetapi warga juga perlu ikut dalam partisipasi tersebut. Setiap warga negara diharapkan memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, baik itu dalam pertahanan militer, ekonomi, maupun pembangunan sosial demi memperkuat daya tahan negara. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi bencana dan krisis nasional. Ketahanan nasional bukan hanya soal ancaman militer, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, krisis kesehatan, atau keadaan darurat lainnya. Dengan ketahanan yang baik, negara mampu memitigasi dampak bencana atau krisis yang mengancam keselamatan rakyatnya. Dari alasan-alasan tersebut, ketahanan nasional di negara menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah negara yang kuat, stabil, dan berdaulat. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang historis, sosiologis, politik, ketahanan nasional, dan bela negara.
Secara historis, konsep ketahanan nasional dan bela negara muncul sebagai respons terhadap pengalaman bangsa-bangsa yang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Di Indonesia, konsep ini erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan. Berikut beberapa poin penting dari sudut pandang historis. Yang pertama, perjuangan kemerdekaan. Ketahanan nasional Indonesia dimulai dari semangat perjuangan melawan penjajah. Perang kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari tahun 1945 sampai 1949 menunjukkan betapa pentingnya ketahanan fisik, moral, bangsa untuk mempertahankan kedaulatan yang baru diraih. Rakyat terlibat secara aktif, baik melalui perlawanan persenjataan maupun perjuangan diplomasi. Lalu yang kedua, perang dingin dan geopolitik. Setelah kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi ancaman internal dan eksternal di masa perang dingin. Pemberontakan ini terjadi di berbagai daerah seperti DI atau TII, PRRI atau Permesta, dan G30 SPKI. Memperkuat kebutuhan untuk memperkokoh ketahanan nasional. Di kancah internasional, ancaman dari blok-blok besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet mendorong Indonesia mengembangkan kebijakan ketahanan nasional melalui pendekatan non-aligned movement atau gerakan non-blok. Yang ketiga yaitu pembangunan nasional. Ketahanan nasional juga memiliki kaitan dengan pembangunan nasional tentunya. Pemerintahan Orde Baru misalnya menggunakan konsep ini untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi demi mempercepat pembangunan. Ketahanan nasional dapat dilihat sebagai syarat utama agar pembangunan nasional berjalan dengan efektif dan menjaga keberlangsungan pemerintahan. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologis komunis. Lalu untuk selanjutnya itu dari aspek sosiologis, ketahanan nasional dan bela negara. Secara sosiologis, ketahanan nasional bela negara mencerminkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan negara. Aspek ini menekankan pada bagaimana masyarakat membentuk identitas nasional dan kesadaran kolektif untuk melindungi negara. Berikut beberapa faktor sosiologis yang penting. Yang pertama, pluralitas masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan beragam etnis, agama, dan budayanya membutuhkan ketahanan nasional yang mampu menjaga persatuan di tengah pluralitas. Konsep bela negara membantu menanamkan rasa memiliki dan kebersamaan di antara warga negara. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, Pancasila menjadi landasan filosofis yang menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu untuk yang kedua, yaitu pendidikan dan kesadaran nasional. Pendidikan bela negara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Ini mencakup penyebaran nilai-nilai patriotisme, disiplin, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air. Di Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan alat yang penting dalam menyebarkan ide ini sejak usia dini. Yang ketiga yaitu solidaritas sosial. Ketahanan nasional, solidaritas sosial yang kuat, terutama dalam menghadapi bencana, krisis, atau ancaman eksternal. Contoh nyata dari solidaritas ini terlihat dalam situasi bencana alam seperti tsunami di Aceh atau gempa bumi di Yogyakarta, di mana masyarakat dan negara saling membantu untuk bangkit dan pulih. Ini memperkuat konsep ketahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Lalu selanjutnya adalah aspek politik ketahanan nasional bela negara. Dari perspektif politik, ketahanan nasional dan bela negara berkaitan erat dengan kebijakan, strategi, dan manuver negara dalam menjaga keamanan serta stabilitas internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan. Pemerintah melalui perangkat seperti Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memainkan peran utama dalam mengimplementasikan ketahanan nasional. Strategi pertahanan modern tidak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga aspek non-militer seperti diplomasi, ekonomi, dan keamanan cyber. Yang kedua, legitimasi dan stabilitas politik. Ketahanan nasional seringkali digunakan sebagai alat untuk menjaga legitimasi politik. Pemerintah, terutama di masa Orde Baru, sering menggunakan konsep stabilitas nasional sebagai alasan untuk membatasi oposisi dan kritik, menganggap bahwa instabilitas politik dapat merusak ketahanan nasional. Lalu yang ketiga yaitu hubungan internasional dan diplomasi. Dalam konteks politik internasional, ketahanan nasional juga terkait dengan diplomasi. Negara-negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat
yang kuat cenderung lebih dihormati dalam hubungan internasional. Indonesia, misalnya, memainkan peran penting dalam ASEAN dan sering mempromosikan stabilitas kawasan melalui diplomasi damai, yang merupakan bagian dari strategi ketahanan nasional. Secara keseluruhan, dari aspek historis, sosiologis, dan politik, ketahanan nasional dan bela negara merupakan konsep yang sangat integral dalam menjaga eksistensi, stabilitas, dan keberlangsungan sebuah negara, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang kompleks dan multidimensi. Nah, terakhir kita akan membahas tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. Poin A, bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pelatihan dasar kemiliteran, atau bisa juga menjadi rakyat terlatih atau latih, terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat atau wanra, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk poin B, bela negara secara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, dan untuk jalur non-formal seperti sosial kemasyarakatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin cukup di sini. Sampai jumpa dan terima kasih.